Akibat memalsukan itu. Akibat memalsukan. Oke. Hebatnya dari proses pemalsuan ini tadi terbitlah surat dari BPN. Jadi ini di lawas nih podcast kami ini tutup orang nih. Bisa jadi. Kita hari ini secara pribadi saya menantang pemerintah Kukar untuk hadir menyelesaikan masalah ini. Oji punya rumah, aku masuk nih hendak molah molah jajak di wadah awak. Marah dong awak. Ya. Halo di sana Etom Bekesa, Etom bertemu lagi setelah kian lama kita tidak berpodcastan karena alam mendukung kita. Hari ini kita akan podcastan dan kali ini kita akan diskusi tentang masyarakat Pulau Hulu yang menolak HGU. Dan kita hari ini bersama Bang Ramadan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita agak seperti ini supaya kelihatan ceramahnya. Ya, supaya kelihatan apa spiritualnya hidup gitu Bang. Ya kan? Nah, Bang Ramadan ini sebenarnya jabatannya banyak ya, tapi kali ini kita akan beliau berposisi ya, dan memang beliau intens beberapa tahun ini Bang ya, di Aliansi Warga Lokulu menolak HGU. Aliansi Masyarakat Lokulu menolak HGU. Menolak HGU. Nah, apa sih yang menyebabkan masyarakat ini menolak ini barang? Iya. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang HGU ini juga, kalau di Lokulu sendiri bukan barang lama ya. Iya. Jadi beberapa waktu yang lalu memang kami sempat berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat, kelompok masyarakat khususnya yang menyampaikan keluhan sebenarnya tentang dampak hadirnya HGU di wilayah Lokulu. Ya. Pada saat itu yang pertama tentang terjadinya penggusuran lahan akibat dari PPLB dua perusahaan, satu yang bergerak di sektor perkebunan yang HGU itu sendiri, kemudian satunya di sektor pertambangan. PPLB ini apa maksudnya Bang? PPLB itu perjanjian pemanfaatan lahan bersama. Oke. Jadi ada satu kawasan, dua perusahaan masuk ini, satu yang punya konsesi, satu ingin masuk. Jadi adalah PPLB dibuat untuk kesepakatan menggarap lahan. Tapi dua item yang berbeda kerjaannya nih. Dua satu perkebunan, satu perkebunan, satu pertambangan. Oke. Nah, jadi terjadilah PPLB itu, akhirnya ada kegiatan tambang di atas lahan perkebunan. Nah, efeknya kemudian banyak lahan masyarakat pada saat itu yang tergusur oleh perusahaan tambang. Ya. Tetapi hanya mau diganti dengan nilai 40 juta per hektar. Padahal lahan tersebut sudah produktif, menghasilkan informasinya dari masyarakat yang kami advokasi itu sekitar 8 juta per 2 minggu. 8 juta per 2 minggu ya. Oh, ini yang punya kebun karet di HGU situ. HGU, di lahan HGU. Awalnya dari sana, kemudian masalah berikutnya itu juga muncul setelah kami berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat. Salah satunya adalah Pak Erwin, kemudian juga ada Pak Marjuki. Beliau ini merupakan tokoh masyarakat di Desa Halosumber, yang juga sudah cukup lama yang berada di kawasan hari ini yang diplot oleh kawasan HGU. Nah, mereka hari ini menyayangkan. HGU ini HGU siapa nih Bang? Nah, jadi kalau bicara HGU ini pertama, sejarahnya itu di tahun 79 masuk dulu yang namanya perusahaan PT Haspam. Oke. Haspam. Kemudian di tahun 2009 itu ada perpanjangan izin, berubah nama, kemudian namanya PT BDA sekarang. PT BDA. Duta Agro Makmur. Oh, dia inilah yang gantikan Haspam ini tadi. Ya. Jadi entah nanti menggantikan atau bertransformasi menjadi perusahaan BDA, yang pasti bahwa kawasan yang dikuasainya itu di lokasi yang sama, di lahan yang sama. Jadi termasuk lahan-lahan masyarakat di wilayah Desa Halosumber, khususnya kita spesifiknya di awal itu dulu. Jadi itu awal yang kita advokasi. Kemudian mereka menyampaikan bahwa hari ini banyak persoalan yang dihadapi. Persoalan terbesar adalah terlantarnya lahan di kawasan masyarakat tersebut. Lahan yang sudah sejak turun-temurun mereka kuasai. Jadi hari ini mereka sangat yakin dan dapat membuktikan bahwa lahan hari ini yang diklaim oleh PT HGU, PT BDA itu sudah mereka kuasai secara turun-temurun, dan memang mereka mampu menunjukkan bukti di mana belum pernah terjadi proses ganti rugi antara masyarakat dari pihak perusahaan yang pada saat itu Haspam sampai dengan sekarang ini setelah berubah menjadi BDA. Nah, artinya kan memang masyarakat ini sangat yakin bahwa lokasi tersebut itu tidak pernah diberikan
atau tidak pernah diberikan izin oleh masyarakat untuk dikuasai oleh HGU. Nah, memang agak sedikit apa istilahnya dramatis karena memang ketika berbicara HGU itu adalah tentang penguasaan hak. Artinya ada hak yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan di atas satu kawasan. Nah, sementara masyarakat ini yang sudah menggarap lahannya secara turun-temurun, tiba-tiba hilang haknya karena hadirnya HGU itu tadi. Jadi masyarakat yang sudah menguasai tanah itu tidak bisa menyurati tanahnya. Nah, pertanyaannya loh, kenapa dari dulu nggak disurati? Ya, mereka kan perusahaan ini masuk di tahun 79, 79 sampai 80. Disuruh misalnya membuat sertifikat, ya nggak mungkin lah di tahun-tahun seperti itu kan. Nah, karena tidak terjadi ganti rugi, akhirnya kawasan lahan masyarakat tersebut tidak ditanamin oleh perusahaan. Tetapi pada prinsipnya, plot atau peta dari kawasan HGU itu tetap masuk di atas kawasan itu. Punyanya BDA nih tadi. Punya BDA tadi, yang pada saat itu Hasfam ya, tetap masuk dan mengunci tanah masyarakat. Akhirnya nggak bisa diterbitkan surat, karena pemerintah juga nggak berani kalau ada kawasan HGU di atas. Ini kayaknya bukan di Lokulu aja deh Bang ya? Iya, sebenarnya HGU itu di Kukar ada banyak gitu kan. Tapi kalau yang kita fokuskan hari ini HGU-nya Haspam, habis itu jadi BDA. Nah, BDA ini berapa luasan Bang yang kalau dari total izin yang dimiliki sekarang ini kurang lebih 9.000 hektar. 9.000 hektar. Nah, sebenarnya kami pertama itu mengajukan izin permohonan enclave. Enclave itu artinya meminta agar pemerintah mau mengeluarkan lahan ini tadi, lahan masyarakat ini yang berada dalam kawasan HGU. Pertanyaannya kenapa harus dikeluarkan? Karena itu tadi tidak ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pada saat lahannya ini dikuasai oleh kawasan HGU. Sementara itu masyarakat sudah lama punya lahan itu gitu. Tiba-tiba terkeliji aja nih Jorong Kutai Bang. Masyarakat sudah menguasai secara kok masuk HGU nih, ya kan gitu. Ya kan? Sudah menguasai secara turun-temurun, tetapi dianulir dengan mudah dengan hadirnya HGU tadi. Nah, makanya tidak heran kalau di Lokulu itu banyak terjadi, oh itu tali asih aja dikasih itu 40 juta aja. Kenapa? Karena HGU. Lah HGU aja baru datang kok. Masyarakat sudah menguasai turun-temurun. Pertanyaannya adalah di mana ini letak istilah keadilannya gitu. Masyarakat dituntut pembuktian, tapi di sisi lain pemerintah juga tidak melihat secara substansi sebenarnya akar masalahnya. Kita menuntutnya di sana. Nah, jadi kita mengajukan enclave. Sampai kemudian di tahun 2022, kita pernah melakukan audiensi dengan asisten satu di pemerintah daerah Kukar. Oke, di Kukar ya. Tujuannya sama, yaitu mencari solusi bagaimana agar lahan masyarakat ini yang kurang lebih 280 sampai 300 hektar di wilayah Desa Losumber, Desa Sumbersari dan Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Lokulu ini bisa dikeluarkan dari kawasan HGU. Sampai dengan setahun kemudian di tahun 2023 juga tidak ada jawaban. Artinya hasil audiensi ini tadi. Hasil audiensi itu tadi. Jadi pemerintah ini fasilitas ini. Ya. Jadi diundang semuanya tuh Bang. Kita undangnya pada saat itu kita masih ingat sangat yang hadir adalah asisten satu sendiri dari dinas. Asisten satu ini bidang pemerintahan ya. Ya. Kemudian dari kecamatan juga hadir. Kemudian dari pihak BPN juga hadir maupun BPN Kalimantan Timur. Jadi perusahaan. Dari perusahaan tidak pernah hadir. Yang menarik nanti kita kupas bahwa perusahaan ini memang hebat gitu kan. BDA ini cukup kuat lah kalau mungkin di mata pemerintah cukup kuat. Nah, jadi karena tidak ada keputusan itu, kemudian kami terus melakukan perjuangan bagaimana agar aspirasi masyarakat ini tetap bisa berlanjut meskipun tidak dalam gerakan dalam tanda kutip demonstrasi, tapi kita lewat jalur administrasi itu. Kita memintalah diadakan audiensi di DPRD Kaltim. Ketemu di waktu itu difasilitasi oleh Komisi 1. Ini 2023 kemarin. Tahun 2023, sekitar bulan Oktober kalau nggak salah itu ya. Bulan Oktober tahun 2023. Oleh Komisi 1. Oke, oleh Komisi 1. Nah, yang menarik adalah dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di gedung DPR Provinsi Kaltim itu, ternyata memang perusahaan Budi Duta Agromakmur ini itu sudah banyak mendapatkan pelanggaran. Ini bukan saya loh yang ngomong, tapi ini pernyataan yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim. Pertama, BDA ini sudah mendapatkan surat peringatan ketiga. Yang kedua, yang SP3 dari dinas. Kenapa? Karena izin perkebunan itu kan dikeluarkan oleh dinas. Oh, dinas perkebunan nih. Ya, dan mereka tidak melaksanakan itu, gitu kan. Jadi muncullah SP3. Kemudian yang mereka punya IUP nih Bang ya. Ya kan. Terus
seharusnya ini harus sudah dikebuni nih. Ya. Nah, jadi Kamu- karena nggak dikebuni, Awak aku beri izin di atas satu kawasan. Awak nggak ngapain di lahan itu? nah, Oh, aku nggak berkebun nih, urus izinnya. Nah, harusnya izin itu juga ada periodenya, setahun, 2 tahun misalnya kan. Nah, ketika habis itu harus diperpanjang lagi. sampai diberi SP3 karena tidak Karena melakukan tidak aktivitas. diurusin atau ada masalah, tentu masalah lah kalau muncul SP3 kan. Iya. Tapi sampai di situ aja, perusahaan itu faktanya tetap jalan gitu kan. Tetap melakukan kegiatan. Jadi aktivitas usaha. Ida di situ apa, Bang? Ya kayaknya sih nanam-nanam gitu kan. Ya ada juga sawitnya, karetnya ada juga. Di terakhir kita lihat itu ada ya semacam land clearing lah. Iya. Mungkin ingin menunjukkan bahwa kami kerja loh. Ada peran lah Tetapi, ya kan. ya seolah-olah bahwa kami bekerja nih. Gitu kan. Nantilah kalau kita bicara masalah manfaat dan Oke. segala macam. Terus hasil pertemuan lagi temuan kita yang Nah, jadi audiensi di DPR dalam tadi. audiensi itu juga di fakta yang paling menarik adalah HGU itu salah satu kewajibannya jika di atas 250 hektar adalah memiliki plasma. Nah, salah satu penyebab kenapa BDA ini mendapatkan teguran dari pemerintah, ternyata dia nggak menjalankan plasma 20% dari lahannya. Oh iya, memang Itu aturan kewajiban. pemerintah ada ya. Iya, karena itu adalah tujuannya bagaimana perusahaan yang diberikan izin tadi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat Ya. melalui sistem plasma. Dan itu dia tinggal jalankan. Kan hebat ini perusahaan. Ya. Kalah pemerintah Nah, kita. ini backingannya kuat nih. Oh, bisa jadi pemerintah kita kalah. Ya. Kenapa? Karena itu terjadi dan dilihat dia aja. Sama tidak ada maling. Maling tuh. Kenapa ditangkap? Ini dia yang neriai maling. Nah, yang terjadi kan seperti Padahal itu. sudah yang berumah. Padahal itu bermasalah. Gitu. Ya, betul. Nah, kami berbicara seperti ini karena kami tidak melihat langkah konkret sebenarnya. Kami mohon maaf kepada pemerintah. Kenapa masyarakat sampai menduga demikian? Karena tidak ada langkah konkret terhadap penyelesaian masalah. Ini sudah berlarut-larut dari sejak tahun 80-an sampai dengan tahun sekarang ini. Menariknya lagi, di tahun 2009 terjadi perpanjangan izin PT BDA ini, Budi Duta Agromakmur Makmur. Ini izinnya dari mana sih, Bang? Kalau yang menerbitkan izin itu adalah dari kementerian. Iya dong. Kementerian ATR Kita kan BPN. di daerah nggak punya kewenangan. Tetapi Kesahnya. pemerintah daerah itu memiliki hak untuk misalnya izin perkebunan. Kemudian perusahaan punya kewajiban untuk melaporkan beberapa administrasi itu kepada pemerintah daerah. Kabupaten. Harusnya pada saat itu mereka menegur. Kemudian harusnya pada saat itu ngomong dong pemerintah daerah, mau provinsi atau kabupaten, ke pemerintah pusat, bermasalah loh ini perusahaan. Ini nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu, sepengetahuan kita, tapi Bang. fakta yang terjadi ya gitu. Kita nggak tahu bahwa apakah prosedur itu jalan atau tidak. Tetapi masyarakat tidak melihat langkah konkret terhadap masalah ini. Itu sudah terjadi lama. Nah, pada tahun 2009 itu izin ini dipalsukan proseduralnya. Bisa ya. Yang hebat, tanda tangan Bupati Kukar yang dipalsukan di dalam surat itu. Zamannya siapa nih, Bang? Tahun 2009 ya. Saya juga lupa siapa bupatinya pada Oh, ya. 2009. Masyarakat Dikawal dengan menyebutkan nolak. nama kan, Oh, tahu ya. aja seorang siapa. Ya. Tapi pada saat itu dipalsukan. Tapi Ya. pemerintah daerah sebagai korban nih. Pemerintah daerah kabupaten sebagai korban. Nah, kenapa kalian bisa ngomong bahwa itu dipalsukan? Lah faktanya ada kok. Di penjara itu orang BPN Kaltim 3 orang. Akibat memalsukan itu. Akibat memalsukan. Oke. Hebatnya dari proses pemalsuan ini tadi terbitlah surat dari BPN RI. Keluarlah izin itu. Padahal prosedurnya dipalsukan. Jadi ini asli kita dirampok gitu kan. Ya itu tadi saya bilang, itu ada maling tuh. Kenapa kamu nggak tangkap? Nggak ada yang teriak maling kok. Berarti harus nunggu teriak maling, baru dia ditangkap. Itu pun mungkin harus ada barang bukti. Nah, kita bertanya lah pada saat RDP itu, kenapa kok tidak digugurkan? Kenapa tidak dibatalkan? Nggak bisa serta-merta, Pak. Kenapa? Harus melalui PT UN. Nah, pertanyaan kami, siapa yang harus menggugat? Siapa yang harus mem-PT-UN-kan? Bukankah terbitnya SK ini, baik itu HGU maupun izinnya lain sebagainya, itu berdasarkan kajian, berdasarkan pengukuran lahan, dan keterlibatan BPN Kaltim di dalam prosedur ini gitu loh. Kenapa dia berdiri diam saja gitu? Kenapa kok tidak ada respon? Tidak ngelapor ke BPN RI, mohon maaf komandan, komandan bos, ini salah nih, tolong dong. Nah, ada apa di balik ini gitu loh? Kalau saya secara pribadi saya bilang itu problem gitu, itu masalah. Tapi ini belum diungkap di situ. Pada saat itu mereka profesional, katanya karena ini terkait dengan enklave, maka yang dibahas tentang enklave. Padahal prinsipnya bukan itu sebenarnya. Masalah terbesarnya adalah di SDM
itu tadi yang melakukan prosedur perizinan itu tadi. Ya, artinya masyarakat lagi yang salah nih, Pak. Nah, masyarakat jadi korban lagi. Kita panggil lapor cuma Ya, ada iya. kesalahan. Udah tahu maling, kenapa ini ditangkap? Ini tidak yang teriak maling. Yang lucu. Nah, sebenarnya itu yang kemudian menjadi dasar kenapa kita hari ini bahasa kita yang gregetan, nggak ngurusi ini gitu kan. Kenapa? Karena ini pembodohan, pembohongan terhadap masyarakat. Dan itu harus kita lawan. Kami sebenarnya berharap pemerintah Kukar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan seluruh stakeholder yang punya kapasitas terhadap hal ini turun tangan dong, dampingi masyarakatnya. Bupati dipilih oleh masyarakat, DPR dipilih oleh masyarakat, Presiden bahkan dipilih oleh masyarakat. Kapan mereka mau berdiri di samping masyarakat, merangkul ini masyarakat saya gitu loh. Jangan ganggu. Kamu masuk ke sini, kamu harus ngikutin prosedur. Kamu bermasalah keluar. Nggak ada. Itu yang tidak terjadi hari ini. Makanya kita dari Aliansi Masyarakat Luapul ini betul-betul berupaya agar masalah ini bisa diketahui oleh pemerintah. Masalah ini bisa betul-betul dianggap sebagai masalah, bukan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena banyak hal yang dirugikan. Itu yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa yang pertama, masyarakat sudah jadi korban dari akibat PPLB. Kenapa bisa terjadi PPLB? Karena ada dua izin di atas itu. Ada izin perkebunan dari HGU, ada izin pertambangan. Hebat ya. Jadi digaraplah lahan masyarakat yang produktif tadi. Seandainya tidak ada HGU, maka masyarakat lahan itu akan menjadi APL, areal penggunaan lain. Mungkin hanya masuk dalam kawasan pertambangan. Yang artinya perusahaan kalau mau nambang harus mengganti rugi sesuai dengan nilai yang terkandung di atas tanah itu. Bukan semau seenak EDW gitu kan. Ini lahan sudah produktif, ditanami karet 8 hektar. Berpenghasilan 8 juta per 2 minggu, dibabat. Kemudian ditawarin 40 juta. Siapa yang hendak gitu ya. Ya seandainya nih ya kan, kita yang bermulahan itu gitu nih. Ya saya jelas nggak mau dong. Karena kan kita berbicara sesuatu yang rasional gitu kan. Kecuali kalau tindakannya sudah tidak rasional itu yang kita bisa menggunakan lahan itu secara berkelanjutan untuk program kita, Bang. Akan lebih untung masyarakat kalau nanam cabai di tanah itu. Bayangkan cabai ditanam di 1 hektar luar biasa untungnya. Daripada hanya sekedar ditelantarkan. Nah, juga kalau kembali lagi ke masalah HGU tadi, dari 280 sampai 300 hektar yang kita ajukan enclave, itu memang masuk kami anggap sebagai kawasan yang ditelantarkan. Apa sih istilahnya kawasan ditelantarkan? Tidak diurusi dalam 2 sampai 3 tahun berturut-turut. Ini terjadinya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun sekarang. Nggak ada tuh kegiatan penanaman BDA di atas tanah itu. Kenapa dia nggak nanam? Ya mungkin itu tadi flashback ke belakang gitu, flashback ke masa lalu. Dia nggak pernah ganti rugi. Kenapa masyarakat berani mengatakan tidak ada ganti rugi? Ada buktinya, Pak. Pada saat itu, Pak Haidar Nafis, mungkin masih salah satu tokoh di pemerintahan Kota Kartanegara, meminta kepada Hasfal untuk melakukan ganti rugi. Ada draftnya. Insya Allah masyarakat sudah masih punya. Itu bukti kita tuh, Bang, dokumennya. Jangan bertanya, kan masyarakat nggak punya suratnya. Siapa yang bisa bikin surat tahun 70-an? Penguasaan pada saat itu. Pemerintah aja masih pemerintah aja masih sulit dijangkau. Apalagi kita yang di daerah ini. Gitu. Ya, jadi sangat sulit untuk misalnya berpikir bahwa tanah itu ada sertifikatnya. Nggak bisa, agak sulit pada saat itu. Yang bisa menjadi argumentasi masyarakat adalah ini sudah penguasaan turun-temurun. Ada saksi batas, apa segala macam. Mereka ada di situ. Dan saksi hidupnya, saksi sejarahnya itu masih sangat segar hari ini. Dan sangat segar juga ingatannya pada saat itu. Karena dia sudah berusia 20-an tahun. Namanya Pak Marjuki. Dia sangat ingat bagaimana terjadi bentrok antara perusahaan ketika ingin melakukan itu, melakukan wilayah. Ya, jadi problem-problem ini sebenarnya yang pengen kita dorong. Terlebih yang menarik lagi sebenarnya kalau di Luapulu itu ada HGU yang lain lebih hebat lagi daripada BDA. Tanya nggak kenapa lebih hebat itu maksudnya? Dia lebih hebatnya HGU ini hadir di atas kawasan yang sudah ada penduduknya, rumah masuk dalam kawasan HGU, masjid, sekolah. Berarti ini matoknya ini di belakang meja aja. Mending kalau di belakang meja artinya ada ketik. Yang saya khawatirkan matoknya di satelit. Dari Google Maps misalnya, tandain di sini nih wilayahnya. Efeknya apa ketika itu masuk dalam kawasan penduduk? Satu, misalnya masjid. Ketika pemerintah mau mengeluarkan bantuan terhadap masjid, itu nggak bisa. Kenapa? Harus izin dulu ke empunya HGU. Hebat. Padahal dia menguasai itu setelah ada bangunan di atas.
ada sekolah mau dibantu APBD, nggak bisa serta-merta kayak yang biasanya. Karena ada hak di atasnya. Jadi kita ini dipaksa harus minta izin dulu ke si empunya HGU. Padahal dia baru masuk kemarin sore gitu ceritanya. Tiba-tiba nguasai. Ngeri juga kekuatan pemodal nih Bang ya. Nah, itulah. Ya, jadi Ini di Lawas nih podcast kami ini tutup orang nih. bisa jadi. Ini Jauhkan resiko bala. lagi. Jauhkan bala ya kan. Ya, artinya kan banyak problem sebenarnya di balik cita-cita investasi. Harapan pemerintah pusat hari ini bahwa investasi harus dibuka seluas-luasnya di seluruh wilayah di Indonesia. Ternyata ada cukong-cukong liar ya dalam baiknya. Cukong-cukong nakal hadir berkedok investasi, dia merugikan orang gitu. Iya. Merugikan orang, merugikan masyarakat di bawah. Dan kami hari ini sebenarnya penasaran juga pengen mendengarkan dari pemerintah seberapa menguntungkan si BDA itu di Luak Hulu. Seberapa rugi sih Kukar kalau dia dihilangkan dari Luak Hulu. Gitu. Rugi banget nggak? Kalau nggak rugi banget dibuang aja lah gitu kan. Karena nggak ada manfaatnya juga. Mungkin sebagian orang berpendapat tuh kasihan di situ banyak masyarakat yang ikut kerja. Yes, saya sangat peduli dengan itu. Tetapi harus dilihat juga banyak masyarakat yang dirugikan akibat lahannya dihancurkan. Itu juga harus kita lihat. Tidak bisa kita hanya memandang satu sisi bahwa ada karyawan di situ. Yang kedua, harus pemerintah melihat, oh perusahaan ini sudah banyak melakukan pelanggaran. Lah kalau anak muda dia saja, lu ngapain gitu lah. Kalian ngapain kalau memang sudah terbukti melakukan pelanggaran? Yang kalian lakukan ini apa? Hanya sebagai catatan laporan saja kah? Atau ada tindak lanjut konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan problem tersebut? Nah, seharusnya kalau mengikuti peraturan-peraturan dalam Kementerian ATR atau BPN, pemegang hak atau HGU yang tidak lagi menjalankan kewenangannya, itu bisa dicabut. Pertanyaan saya, dari bawah ini ngelapor nggak ke atas gitu? Kalau nggak ngelapor ya mandek di bawah situ aja. Kita pengen tahu itu. Jadi tapi dari atas gimana Bang? Adakah sudah pernah melakukan? Ya kalau saya yang di atas mungkin saya akan berkata, saya nggak tahu loh ya, kalian nggak ada ngelapor mungkin seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya saling nunggu nih, saling nunggu, yang di atas nunggu laporan, yang di bawah nunggu diminta. Akhirnya gentayangan itu masalahnya, nggak selesai. Makanya ke media kan, yang rugi siapa? Nah, mudah-mudahan dari podcast ini mereka bisa membuka mata. Banyak penontonnya. bukan melihat bahwa anaknya itu harus ditenggelamkan. Kok bisa yang ngomong itu? Bukan. Gitu. Kita hari ini secara pribadi saya menantang pemerintah Kukar untuk hadir menyelesaikan masalah ini. Menantang pemerintah Kalimantan Timur untuk hadir menyelesaikan masalah ini. Ini masalah loh, yang dibiarkan. Terlebih di beberapa wilayah di Kukar itu akan sebenarnya kita ini punya potensi konflik horizontal. Konflik horizontal itu apa? Khususnya dalam tentang tanah. Kita banyak hari ini tanah-tanah yang terlihat kosong, terlihat tidak punya tuan, tapi sebenarnya ada orangnya. Nah, kalau ada orang masuk sembarangan itu akan ada masalah. Sama misalnya hari ini yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan tambang. Tanah itu digarap, belum ganti rugi. Sudah banyak memakan korban. Banyak teman-teman kami yang hari ini ditersangkakan gara-gara dia punya tanah digarap oleh perusahaan tambang. Dia stop itu. Kamu nggak boleh ngarap di tanah saya. Aktivitas ini bertambah. Malah dia yang ditangkap. Oji punya rumah, aku masuk nih, hendak malah jajak di wadah awak. Marah dong awak. Karena awak menahan aku, awak dikit yang ditangkap, kan lucu jadinya. Ini juga Israel lah. Ini kan pola-pola kayak ini. Kan lucu jadinya. Itu fakta yang terjadi. Alasannya apa? Perusahaan ini sudah punya izin. Tapi pemerintah, mohon maaf, yang lain-lain tidak melihat masyarakat ini punya surat. Kenapa kok satu sisi diambil keputusan membenarkan bahwa perusahaan punya izin, tapi di sisi yang lain masyarakat yang punya surat tidak diambil itu. Yang dilihat hanya satu sisi. Jadi korban lagi masyarakat. Demi investasi. Ya, mungkin investasi itu tadi. Makanya kami juga kemarin waktu ada kegiatan HIPMI di Samarinda, kami bertemu langsung dengan staf khusus Kementerian Investasi. Kami menyampaikan persoalan ini bahwa kami ini hampir putus asa untuk mengurusi persoalan HGU ini di Kukar. Kenapa hampir putus asa? Tidak hanya masalah permohonan enklav, persoalan lain yang benar-benar merugikan masyarakat, itu tidak mendapatkan jawaban yang konkret. Karena itu tadi, mohon maaf, bukan kewenangan saya. Anda ini pemerintah daerah, ditunjuk sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kerja di daerah gitu.
selesaikan. Bukan berarti kalau di luar kewenangan lalu lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang bisa diperbuat apa? Lapor dong ke atas. Masa masyarakat yang harus ke Jakarta menyelesaikan masalahnya? Gunanya apa pemerintah daerah di sana? Sedangkan mereka ada anggaran Jelas. mau ke sana kemari. Jadi kita beber panjang draft yang kita buat pada saat itu untuk mengadvokasi masyarakat yang digusur lahannya gara-gara PPLB tadi. Kami hadir, satu, semangat untuk memperjuangkan hak masyarakat. Yang kedua, mengingatkan pemerintah sekaligus. Ingat bahwa ada amanah yang harus dijalankan. Salah satunya adalah ini masalah. Tapi kalau seandainya nih Bang, mentok nih di pemerintah, setelah ini juga tidak ada tanggapan. Kita tetap lanjutkan. Kita yakin bahwa ada titik terang, pasti ada harapan lah ya. Pasti ada harapan di balik perjuangan ini. Ini bukan bukan slogan. Kalau seandainya juga Bang, misalkan terlihat nih hubungan nasional nih, pemerintah nasional, pemerintah pusat misalkan terlihat diskusi kita ini, permasalahan yang ada di sini. Nah, itu apa? Kita siap untuk dipanggil. Kita siap untuk dipanggil. Yang terpenting adalah penyelesaian masalah ini bisa dilakukan secara objektif, bukan secara subjektif. Kami berbicara ada fakta, ada data. Datanya mulai dari penguasaan awal sampai dengan bukti-bukti putusan MA. Kami hari ini kalau mau menyampaikan dugaan-dugaan saja bisa saja. Bahwa jangan-jangan ya, jangan-jangan nih, jangan-jangan HGU ini hadir untuk mengeplot satu kawasan yang potensial tambang batu bara. Kenapa? Bisa jadi akan banyak transaksi di situ. Di dalam salah satu putusan MK itu ada gugatan dari pemegang HGU menggugat HGU ini BDA ini tadi. Ya, menggugat itu tadi ratusan miliar bos. Persoalan tanah. Dari persoalan tanah ganti rugi. Pertanyaan saya, kalau itu terwujud, duit itu kemana? Masuk kas daerah atau masuk ke pemilik perusahaan? Atau orang-orang itu saja? Nah, kalau masuknya ke pemilik perusahaan, loh, situ hadir ke sini izinnya apa? Izin menjual belikan tanah kah atau izin mengelola tanah dengan izin perkebunan, sawit, karet dan lain sebagainya? Ini kalau ya dugaan kita. Kalau itu terwujud. Nah, di dalam putusan itu sangat jelas ada gugatan ratusan miliar di situ. Jadi dengan adanya HGU ini peluang pendapatan dari pengusaha ya terutama itu mungkin pasti. Jadi memang terakhir kemarin saya juga ditelepon oleh salah satu teman di wilayah Tenggarong. Dia menyampaikan bahwa masyarakat di daerah Jahap ini mengeluh. Dulu memang pernah terjadi gugatan masyarakat. Pernah ditolak HGU itu jangan masuk di wilayah Jahap. Tetapi karena itu tadi tidak ada PT-UN, tidak ada gugatan PT-UN dan keputusan dari pengadilan tinggi urusan negara. Akhirnya SK peta ini tetap masuk. Jadi lagi-lagi bahwa hari ini kalau penjahat itu tidak diteriakin penjahat, tidak dikeluarkan catatan bahwa dia jahat, baik-baik saja dia. Tetap ngerampok dia di wilayah itu. Padahal masyarakat sudah nggak mau gitu loh. Lah yang dipaksakan apa? Gitu. Bukankah hadirnya perusahaan untuk berinvestasi di masyarakat ini agar bisa bersinergi? Tapi kalau ditolak untuk apa? Yang kedua, itu tadi coba Bang kita hitung-hitung seberapa menguntungkan sih dia. Satu, CPO-nya tidak dikelola di sini. Dia nggak punya pabrik kok. Yang paling parah, dia nggak punya plasma. Itu hal yang paling prinsip dari keputusan SK Menteri ATR BPN harus dijalankan. Nggak punya dia. Maka pemerintah matanya terbelalak melihat itu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Bukan kewenangan saya. Sampai di situ toh. Ya kalau kayak gitu mahasiswa juga bisa. Kalau ujung-ujungnya bukan kewenangan saya. Iya kan? Ya. Stakeholder ditaruh di situ biar bisa menyelesaikan masalah. Itu namanya teknik Blengkes lah. Ya mungkin. Orang betul Blengkes. Sudah tuntas lah teman-teman mahasiswa belajar itu kan. Ya kami masih ingat betul bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa BDA ini mendapatkan teguran dari pemerintah itu tadi. Termasuk juga persoalan tata ruang wilayah. Karena rasanya dalam RDP itu juga ada yang dia langgar gitu. Nah, yang terbaru saat ini mereka sedang ingin memperpanjang izin lagi. Jadi ada dua kawasan, dua peta yang berbeda. Kalau di Luapulu itu ada beberapa desa yang masuk HGU ya. Pertama itu desa Sungai Pang itu paling banyak, kurang lebih 4.000 hektar dia masuk. Artinya ada 4.000 hektar tanah di wilayah Luapulu yang nggak bisa disuratin. Itu tadi, nggak bisa diapa-apain karena ada HGU. Yang kedua, ada desa Margari juga masuk. Kemudian ke bawah lagi ada desa Jembayan Dalam, Jembayan Tengah, terus Sumber Sari itu masuk dalam kawasan HGU.
Nah, hampir seluruh tanah masyarakat ini di wilayah desa-desa bawah sudah ada kegiatan perkebunan, kegiatan bercocok tanam dari sejak nenek moyang turun temurun. Perusahaan asing yang bermata sipit datang di sini baru-baru aja, tiba-tiba mengklaim bahwa itu punya dia. Apa dasarnya? Ya kayak gitu tadi. Kok bisa? Nah, kan yang mengajak mereka masuk kan pemerintah juga, yang mengajak melakukan pengukuran yang melakukan prosedur pengukuran tanah kan pemerintah juga. Nah, memang kalau yang terjadi di tahun 2009 itu karena prosedurnya dipalsukan, jadi pengukuran lahan, kemudian penentuan titik itu dilakukan di atas meja. Bahkan itu tadi unsur dari pemerintah bukan itu dipalsukan namanya. Tetapi sayang, sejuta kali sayang, dibiarin aja. Dan pusat juga tetap mengeluarkan. Iya, karena dia pusat komitmen dong, meskipun itu salah, kalau sudah dikeluarkan nggak bisa dibatalkan. Mungkin ya, mungkin karena dia taunya bahwa itu benar gitu. Kalau kita sih hari ini menekan BPN Kaltim harus bertanggung jawab penuh terhadap masalah itu. Kenapa harus BPN Kaltim? Perpanjangan tangan dari ATR BPN pusat itu Kaltim. Dia struktural dia. ATR BPN ini bukan di bawah OPD pemerintah provinsi Kaltim. Makanya namanya badan pertanahan. Berbeda dengan dinas. Kalau dia badan, dia struktural. Dia langsung dia. Nah harusnya ini yang bertanggung jawab gitu. Tapi kemarin nggak hadir loh ya? Nggak hadir, alhamdulillah. Yang hadir Kukar aja gitu. Meskipun yang Kukar juga profesional sekali menjawabnya gitu. Bahwa bukan ini temanya. Jadi ya itulah yang terjadi hari ini, bahwa penyelesaian masalah kita itu cenderung hanya mohon maaf formalitas. Yang penting aku sudah terlihat kerja. Masalah persoalan apakah masalah itu selesai atau tidak itu urusan media gitu. Nah, selain hal itu, masalah lain adalah tolong pemerintah melihat di kawasan BDA ini banyak tanah terlantar. Kalau dia terlantar, ngapain dia kuasain gitu? Kamu kuasain aja yang bisa kamu garap gitu. Itu pun kalau yang punya tanah mau. Dan yang kedua, tidak boleh loh perusahaan itu menguasai atau membeli tanah. Bahaya. Negara nggak memberikan itu. Mereka hanya bisa pinjam pakai, sewa, atau istilah kalau perusahaan tambang bisa membeli tanah, kan habis negara kita. Yang mereka dapatkan adalah izin mengelola tanah. Setelah selesai dibalikkan. Jadi kalau sampai muncul bahasa, oh tanah itu kan sudah dibeli oleh perusahaan. Sejak kapan perusahaan boleh membeli tanah? Nggak boleh. Bahkan masyarakat saja dibatasi penguasaan tanahnya. 2 hektar. Bahaya ketika aset yang banyak, maksudnya perusahaan beli tanah dalam jumlah banyak itu nggak boleh. Terakhir nih Bang, apa nih harapan dari warga? Iya, kalau ya kembali pada prinsip awal sebenarnya kita berharap satu, masalah ini bisa segera ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder yang berwenang dan memiliki kompetensi serta kapabilitasnya, mulai dari pemerintah kecamatan, kelurahan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, sampai pemerintah pusat. Termasuk kita menunggu hadirnya para wakil rakyat. Karena kabarnya teman-teman dari Jahat itu juga sudah mengajukan problemnya ke wakil rakyat kita di kabupaten. Sampai hari ini belum tuntas. Mati lampu. Ya, ada juga mungkin low power ya. Apa problemnya gitu. Nah, kita mengharapkan itu. Jangan kemudian hanya di tahun-tahun tertentu kemudian berteriak bahwa ini saya memperjuangkan, bukan. Tapi kita mengawal mulai dari nol. Kita membuka diri siapapun yang ingin terlibat dalam proses penyelesaian masalah ini, monggo, alhamdulillah gitu. Bahkan termasuk kita mengharapkan dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan agar masalah ini betul-betul dikelirkan, dianggap sebagai sebuah masalah, bukan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Karena tidak sedikit juga hampir terjadi tumpah darah di atas. Masyarakat di atas di wilayah sumber rezeki berani bertumpah darah untuk mempertahankan tanah. Bukan itu yang kita inginkan. Betul. Tetapi hadirnya negara, kan sering disebutkan itu, negara harus hadir dalam menyelesaikan masalah untuk warganya. Mana? Apakah pemerintah daerah bukan bagian dari negara? Bagian negara, penyelenggara negara ya. Harus hadir. Nah, iya. Oke, selanjutnya apa? Nah, kita banyak yang kedua bahwa harapan kita juga bahwa ada hari ini soliditas yang bisa terbangun di lingkungan masyarakat.
agar kita ini betul-betul jeli dalam melihat mana perusahaan yang benar-benar ingin berinvestasi dan mesejahterakan masyarakat nantinya. Kalau berbicara tentang langkah-langkah akan ke depan, kami tetap akan mengawal problem ini sampai kapanpun, sampai betul-betul bisa ditemukan titik terang agar masalah bisa selesai. Ya, kita akan tetap cari celahnya, baik itu kalau tidak sanggup di daerah, ya kita pindah ke provinsi angkat tangan, ya kita ke pusat. Gak apa-apa, karena yang diberikan ke kita hanya itu, bolak-balik atas bawah, bolak-balik sampai selesai. Mungkin dengan cara itu mereka akan puas gitu. Terus selanjutnya inklaf. Ya, kita mendorong inklaf itu satu. Selanjutnya kita mendorong agar HGU ini dikeluarkan. Nanti Maksudnya HGU ini dikeluarkan, nggak usah dikasih izin lagi. balikan aja ke daerah gitu. Kalau memang tanah itu ingin dimanfaatkan untuk daerah, untuk masyarakat, balikkan ke daerah. Sekarang kita balik lagi, coba tanya, apa menguntungkannya? Pabrik CPO-nya? Ada nggak? CPO-nya diangkut keluar kok. Tidak ada pabrik. Plasmanya ada nggak? Ini fatal nih, nggak ada plasma. Izin perkebunannya nggak ada. Berarti memang mau main-main ini perusahaan. Hebatnya pemerintah kita mungkin kalah dengan kehebatan perusahaan ini. Sampai mati lampu juga. Ya, mati lampu juga. Banyak low power lah hari ini. Diselesaikan. Ya, mungkin itulah kira-kira harapan kita ke depan. Terima kasih Bang Madan telah menyampaikan keresahannya ya. Jadi buat teman-teman Memang harus selesai. Kalau ada masalah itu memang harus selesai. yang harus kita keluarkan karena masalah. Cuman buat teman-teman nih Bang ya, yang nonton kita ini, kalau mau ada masalah undang kita di podcast, tapi bukan masalah keluarga ya, masalah umum lah, ya, masalah publik ya, itu dikeluarkan. Nah, bagi pemerintah juga nih dan juga perusahaan ingin mengklarifikasi, bisa saja menghubungi kontak kami di bawah supaya kita bisa melakukan hal yang bisa berikut. Sekali lagi mungkin itu dulu Bang, thank you sekali lagi buat teman-teman kami desa, saksikan terus Etam Desa. See you. Dadah.